Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Kita bersama. Mereka kelas sebelum mengajar doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Salam pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran apa hari ini? Sebelum pembelajaran selanjutnya, marilah kita sama-sama melakukan pembiasaan membaca surat. Hari ini kita melanjutkan surat Al-Kafirun. Mari kita sama-sama membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih. Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Yang tidak hadir, Andika ya? Berapa? Hadir. Sakit apa nih? Kita doakan kita semua ya. Yang lainnya hadir semua? Hadir ya. Baik, sebelum mulai pelajaran, Ibu akan mengingatkan keyakinan kelas kalian, kesepakatan kelas kalian bahwa di dalam kelas tidak boleh apa? Berisik. Ya, berisik, Ibu. Terus yang kedua? Ya, tidak boleh kotor. Coba dilihat kakinya, bersih apa enggak? Bersih semua udah. Terus yang ketiga pakaiannya udah rapi semua. Baju sudah dimasukkan. Sudah siap belajar? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi mengenai ghibah dan mempraktekkan tabayun ya. Sebelum belajar sudah pada semangat belajar hari ini? Kalau Ibu bilang tepuk semangat, gimana? Semangat, Allahu Akbar ya. Tepuk semangat, Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Baik, ada yang tahu apa itu ghibah? Tahu. Ada yang tahu apa ghibah? Membicarakan orang. Ya, membicarakan keburukan orang Lain. Kalau tabayun apa ya tabayun? Apa? Iya itu apa? Karena langkah awal yang kita cari adalah tabayun. Iya, jadi ketika kita mendapatkan informasi, langkah awal yang kita dapat itu harus melakukan tabayun. Ya, mencari tahu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian ghibah dan dampaknya. Yang kedua, mengidentifikasi cara-cara menghindari ghibah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengaplikasikan sikap tidak melakukan ghibah dalam interaksi sosial. Yang keempat, menunjukkan sikap saling menghargai dan peduli terhadap kebenaran informasi. Selanjutnya akan memberikan sebuah video. Berdasarkan
Nah, maksudnya bergibah gimana? Ya, membicarakan aib orang lain. Nah, kita tidak harus buru-buru untuk bergosip, tapi kita harus apa dulu? Kalau mendapatkan informasi, mencari informasi, ya, tabayun. Sudah ya. Selanjutnya kita akan membahas sebuah ayat yang menjelaskan tentang ghibah. Kita boleh baca bareng-bareng. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzakkiru katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtum wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, kayak orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan keburukan sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari berburuk sangka itu adalah dosa, ya. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik, ya, jijik padanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ya, jadi kesimpulan dari ayat ini menjelaskan bahwa apabila ketika kita membicarakan orang lain, sama saja kita memakan daging saudara sendiri. Ya, kita membicarakan orang lain berdosa tidak? Ya, berdosa. Jadi kita harus menghindari hal-hal yang buruk. Selanjutnya ada hadis yang menjelaskan mengenai ghibah. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal ghibah? Qalu wa rasuluhu a'lamu. Qala dzikruka akhaka bima yakrahu ila afara'aita in kana fi ahi ma aqulu. Qala in kana fihi ma taqulu faqad kasabtahu wa illam yakun fihi faqad lahattu. Ya, jadi dari hadis ini menjelaskan bahwa tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang ia benci. Seseorang bertanya, bagaimana jika yang aku katakan itu benar adanya? Lalu Rasulullah SAW menjawab, jika apa yang engkau katakan benar, maka engkau telah mengunjingnya. Jika yang engkau katakan tidak benar, maka engkau telah memfitnahnya. Ya, hadis riwayat siapa ini? Muslim. Hadis riwayat Muslim. Jadi yang ditekankan pada hadis ini bahwa ketika kita membicarakan orang padahal itu sebenarnya benar, sama aja kita menggunjing. Ketika kita membicarakan orang tapi itu salah, jadinya apa? Memfitnah, ya. Selanjutnya kita akan membahas dampak ghibah. Yang pertama, apa dampak ghibah? Merusak hubungan sosial, lalu menimbulkan dan merusak citra diri dan kepercayaan. Ketika kita dipercaya orang lain, kita tidak boleh apa? Ya, merusaknya.
ya. Kita antisipasi bahwa ketika kita berbicara takut apa? Takut membicarakan orang lain, takut menyinggung orang lain. Makanya kita berpikir dahulu sebelum berbicara. Lalu pembicaraannya harus yang bermanfaat. Kalau udah ngomongin orang, udah kemana-mana yang menjelekkan orang, kita harus apa? Ya, mengalihkan pembicaraan yang baik ya. Yang ketiga apa? Mengingat bahwa Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Nah, jadi ketika kita mendengar, kita gosip, kita gibah, itu Allah Maha melihat dan Maha mendengar ya. Lalu bergaul dengan orang yang positif. Selanjutnya kita pengertian tabayun. Nah, di sini tabayun itu apa ya? Mencari kejelasan sebelum mempercayai suatu informasi. Ya, mencari kejelasan atau klarifikasi sebelum mempercayai satu informasi. Ada di surat Al-Hujurat ayat 6. Kita baca bareng-bareng. Di buku ada di halaman ya. Berapa ya? Ayo suaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin farusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka terikilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Ya, jadi ketika kita membicarakan keburukan orang lain, jangan sampai kita langsung percaya. Ya, jadi ketika kita orang yang beriman, kita tidak boleh langsung percaya. Ya, maka kita harus teliti kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum. Ya. Selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah tabayun. Langkah-langkah tabayun yang pertama itu kita dengar dulu. Dengarkan informasi dengan baik. Lalu tanya, ajukan pertanyaan untuk klarifikasi. Lalu kalian cek faktanya bahwa verifikasi sumber informasi dulu. Lalu selanjutnya ambil keputusan berdasarkan data yang valid dan akurat. Jadi yang pertama mendengar, bertanya, cek fakta dan ambil keputusan. Ya, itu adalah langkah-langkah tabayun. Selanjutnya penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini dalam kehidupan sehari-hari kita harus menerapkan tabayun. Yang pertama, tidak langsung percaya pada berita positif. Yang kedua, bertanya langsung pada orang yang ya terkait jika. Yang ketiga apa? Menyebarkan kebaikan dan informasi positif ya. Jadi kita harus menyebarkan kebaikan dan informasi yang positif. Gak usah lah yang kita menjelek-jelekan orang lain. Ketika kita dijelekan, kita terima nggak? Enggak. Ya, itu akan memunculkan sebuah dosa. Kita harus melakukan yang baik-baik agar dosa kita juga berkurang. Jangan kita malah membicarakan orang lain. Nanti dosa yang kita bicarakan itu diambil sama yang mau ngomong. Ya, nggak boleh ya. Selanjutnya sikap yang harus dikembangkan. Yang pertama ada jujur dan bertanggung jawab. Yang kedua menghargai orang lain dengan tidak menyebarkan keburukan. Ya. Yang ketiga menjadi teladan dalam menjaga kehormatan sesama. Ya, menjadi teladan yang baik ya, agar kita bisa menjaga kehormatan sesama manusia. Lalu kesimpulan dari materi ini adalah ghibah ini adalah perbuatan yang tercela. Ya, dilarang dalam ajaran Islam karena merusak hubungan sosial dan mendatangkan dosa besar. Tabayun ini adalah langkah penting untuk apa? Mencari kejelasan dan menemukan kebenaran. Ya, untuk mencari kejelasan. Lalu dengan menghindari ghibah dan mempraktekkan tabayun, kita dapat apa? Menciptakan hubungan sosial yang harmonis. Lalu penuh saling menghargai dan bebas dari prasangka buruk. Lalu afirmasi sikap kita harus bagaimana? Jadi bareng-bareng kita yuk, bareng-bareng kita afirmasi sikap kita. Yang pertama, bareng-bareng saya berkomitmen untuk
tugas kelompok. Sudah Ibu buatkan link. Sudah Ibu. Sudah materinya sudah Ibu jelaskan. Sekarang kita mengerjakan tugas kelompok, ya. Di sini sudah berkelompok, sudah Ibu bagi kelompoknya. Jadi silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Lalu sudah Ibu buatkan sebuah link agar kalian bisa menggunakan link tersebut untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Nah, di situ Ibu akan memberikan tugas kelompoknya puzzle. Jadi kalian cari sebuah kata yang Ibu jelaskan tadi materinya, ya. Tadi kan ada tabayun, ada gibah, dan ada yang perbuatan baik, ya. Kalian cari di puzzle tersebut bersama kelompok kalian. Silakan dibuka HP-nya. HP-nya dibuka. Silakan dibuka HP-nya, lalu kalian kerjakan puzzle-nya. Ya. Silakan kalian buka linknya, sudah Ibu kirim di grup kalian. Kalian klik yang bagian word search puzzle. Ya, silakan dimulai. Yuk, lihat di HP kalian. Boleh. Di situ ada skor dan ada waktunya. Ya, ada skor dan waktunya, kalian pilih. Kalian cari kata yang terdapat di materi gibah dan tabayun. Ibu kasih waktu 10 menit. Udah bisa? Paham ya? Yang udah di screenshot nanti maju ke depan. Screenshotnya jangan diisi, fotonya yang atas sini. Udah. Ada waktunya ya. Yang udah silakan di screenshot. Udah semua ya? Udah, kita maju. Boleh kelompok 1 maju mempresentasikan hasil gamenya. 3 boleh, 2 boleh. Ayo, 2 atau 3 orang boleh. Bawa. Thank you.
berapa? Tiga. Tiga apa aja? Amar ma'ruf, tabayun, dan ghibah. Mereka ketemu ada tiga kata ya. Tiga kata, yang pertama tabayun, ghibah, sama amar ma'ruf. Ada yang mau tanyain tentang tiga ini? Ada yang mau nanyain? Apa dampak positif dari ghibah? Nanya apa dampak positif dari ghibah? Dampak positif dari ghibah adalah negatif. Oh, yang negatif. Kalau yang negatif apa? Negatif adalah nama baiknya tercemar. Mereka mendapatkan dosa dan tercipta suasana yang tidak Nah, di sini ada amar ma'ruf, kata mereka adalah perilaku yang baik. Namanya amar ma'ruf. Makanya ada tiga ya, tabayun, ghibah, sama amar ma'ruf. Ada yang bisa lebih dari tiga? Kelompok berapa? Kelompok dua ya? Silakan gitu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok dua boleh maju. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok? Oh, dapat berapa? Empat. Mereka dapat 4. Ini ada di sini tabayun sama kayak di kelompok 1, ghibah ada, terus ada amar ma'ruf, lalu yang keempatnya daging. Nah, di sini dagingnya maksudnya apa? Daging adalah memakan daging saudara. Oh, berarti tadi kan kita udah dengar ya, membicarakan keburukan orang lain sama saja kita memakan daging saudara kita. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Gak ada? Gak ada, Bu. Gak ada. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Baik. Sudah ya? Sudah jelas ya? Sudah ya? Ada yang ingin ditanyakan tentang game ini? Ya. Game ini namanya game puzzle. Ya. Selanjutnya sudah kita game ya. Ibu akan memberikan tugas individu. Sudah Ibu share di grup. Silakan kalian lihat. Ya, silakan kalian lihat. Di situ Ibu akan memberikan gamenya mengenai ya, di sini tugas individunya silakan kalian kerjakan. Di sini ada sebuah game ya. Nanti kalian bisa milih salah satu yang paling benar. Ya, pokoknya bisa kalian suruh maju, suruh ke samping, suruh ke depan. Ada timernya, nanti ada skornya. Lalu nanti kalian screenshot skornya, lalu kalian kirim ke WA Buminya. Ya, paham tugas individunya? Jangan lupa dikerjakan karena linknya sudah Ibu berikan di grup. Ya, ya. Ada yang mau ingin ditanyakan tentang materi kita mengenai ghibah dan tabayun? Jadi tadi kan ghibah ini adalah apa ya, ghibah tadi ya? Membicarakan orang lain dan melakukan tabayun. Jadi ketika kita mendengarkan informasi yang belum pasti, yang belum jelas, kita harus melakukan tabayun. Tadi apa ya? Ada 4 loh yang sudah Ibu jelaskan tadi. Masih ingat? Mendengar, bertanya, berkata, dan ambil keputusan. Nah, kita harus mempraktekkan tabayun. Nah, di sini ada yang mau bertanya? Ya, pasti apa? Aku mau tanya, gimana caranya ngelakuin tabayun
misalkan si Asti ini gosipin si Widya. Nah, si Jessica jangan langsung percaya sama Asti, tapi harus bertanya dengan Widya. Lalu kalau nggak mau bertanya, kalian boleh juga bertanya kepada guru kalian. Informasi yang kalian dapat itu valid tidak, gitu ya. Boleh menanyakan kepada orang yang terpercaya dan lihat juga, cek faktanya, ya. Baru kalian ambil keputusan, ya. Sudah paham? Sudah paham? Nah, di sini Ibu akhiri pelajaran hari ini. Untuk pelajaran minggu depan kalian akan mempraktekkan tabayun, ya. Jadi kita akan mempraktekkan tabayun di setiap kelompok. Paham ya? Paham ya. Jadi di rumah kalian diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari, ya. Jangan sampai kalian melakukan apa? Gibah, ya. Menggibah orang lain, ya. Sudah ya. Jadi Ibu tutup pelajaran hari ini. Sama-sama kita membaca doa, ya. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Dari Tuhan sebelum kita pulang.